Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, izin perkenalkan, nama saya Sari Sekarwati. Saya mahasiswa dari Stikes Karsa Husada Garut, Prodi D3 Kebidanan, dengan NIM KHGB 21084. Saya dari kelas 2B. Baik, di sini saya akan mencontohkan bagaimana komunikasi saat kunjungan ANC. Selamat pagi Ibu, selamat datang Ibu, silakan duduk Ibu. Ibu datang dengan siapa ya Bu? Ada yang bisa saya bantu Bu? Perkenalkan Ibu, saya dengan Bidan Sari Ibu. Sebelumnya ini dengan Ibu siapa ya? Usianya berapa tahun Bu? Sebelumnya Ibu, kapan ya Bu haid terakhir Ibu? Apakah haidnya teratur? Biasanya Ibu haidnya berapa hari ya Bu? Apakah Ibu merasa ada gangguan kesehatan seperti pusing, mual muntah berlebihan, serta sakit kepala yang hebat? Apakah ada keluhan atau masalah yang dirasakan? Apakah saat Ibu mengalami keluhan atau masalah tersebut Ibu mengkonsumsi jamu atau obat-obatan lainnya, Bu? Apakah sekarang Ibu merasakan khawatir terhadap kehamilan yang sekarang, Bu? Ibu, sebelumnya ini kehamilan yang keberapa ya, Bu? Pada pengalaman bersalin yang lalu, apakah usia kehamilan Ibu cukup bulan saat melahirkan? Apakah sebelumnya Ibu pernah mengalami keguguran? Berapa berat badan bayi pada saat persalinan sebelumnya ya? Apakah ada masalah lain pada saat persalinan atau pada saat masa nifas, Ibu? Apakah Ibu mengalami penyakit berat yang mengharuskan Ibu harus terus-menerus berobat, contohnya seperti diabetes, malaria, ginjal, atau TBC? Apakah Ibu ada keluhan di kelamin seperti sakit kencing, kencing bernanah, kencing berdarah, atau yang lainnya? Mohon maaf Ibu, apakah Ibu penderita penyakit HIV? Apakah Ibu pernah melakukan imunisasi TT? Berapa lama Ibu dan suami telah menikah? Apakah Ibu merencanakan kehamilan ini? Apakah Ibu sebelumnya sebelum hamil menggunakan KB? Siapakah yang akan memberikan keputusan dalam keluarga? Apa makanan favorit Ibu? Apakah makanan yang Ibu yang tidak sukai? Apakah Ibu mengkonsumsi alkohol atau obat-obatan? Apakah Ibu atau suami Ibu merokok? Kalau suami Ibu merokok, apakah di pinggir Bu atau di ruangan terbuka atau tertutup gitu Bu? Apakah Ibu bekerja di luar rumah? Apakah di rumah Ibu menggunakan asisten rumah tangga? Ibu, saya harus tahu dulu, Ibu akan merencanakan persalinan di mana ya, Bu? Ibu, tadi saya sudah menanyakan beberapa pertanyaan untuk data subjektif. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan fisik dari ujung kepala sampai ujung kaki ya, Bu. Baik, Ibu, silahkan untuk berbaring dulu ya, Bu. Bu, pemeriksaan secara keseluruhan telah selesai dilakukan. Alhamdulillah semuanya normal, tidak ada kelainan apa-apa. Untuk usia kehamilannya telah saya hitung berdasarkan HPHT Ibu, yakni usia kehamilan sekarang mencapai 8 minggu. Nah, untuk taksiran persalinannya Ibu bisa tandai tanggalnya di kalender, atau Ibu juga dapat mendownload aplikasi kalkulator kehamilan pada ponsel Ibu untuk mengetahui usia kehamilan selanjutnya. Selama hamil, Ibu akan mengalami gangguan ringan pada kehamilan. Tidak perlu cemas dan tidak perlu khawatir, karena ini merupakan hal yang fisiologis yang dialami selama kehamilan pada trimester 1, yaitu usia kehamilan 0-12 minggu. Umumnya Ibu akan merasakan mual muntah, peningkatan sekresi air liur, pusing, mudah lelah, rasa terbakar pada dada, dan sering kencing.
Sesuai dengan usia kehamilan, ajari ibu mengenai yang pertama itu ada nutrisi. Asupan nutrisinya harus diperhatikan dan seimbang ya Bu, untuk pertumbuhan janin yang optimal dan kesehatan ibu. Yang kedua ada olahraga ringan. Ibu dapat melakukan olahraga ringan seperti jalan santai pagi hari bermanfaat untuk mengurangi beberapa ketidaknyamanan ibu dan menyehatkan janin. Yang paling penting itu adalah pola istirahat. Ibu harus istirahat yang cukup malam hari, minimal tidur 8 jam, pada siang hari minimal 1 jam. Nah, selanjutnya itu ada kebersihan. Ibu harus menjaga kebersihan diri supaya tetap sehat. Mandi 2 kali sehari, ganti celana dalam minimal 2 kali sehari, keramas 2-3 kali dalam seminggu. Yang selanjutnya ada pemberian ASI. Saat nanti ibu memberi ASI pada bayi, ibu lakukan ASI eksklusif selama 6 bulan dengan catatan ibu tidak memberi hanya memberi ASI saja ya Bu. Lebih dari 6 bulan boleh memberikan MPASI atau makanan pendamping ASI karena organ pencernaannya juga sudah siap. Yang selanjutnya itu KB pasca salin. Setelah nipas, ibu bisa memilih KB sesuai dengan pertimbangan dan pilihan ibu. Jenis KB diantaranya ada suntik, IUD, implan, pil, dan lain sebagainya. Baik, untuk posisi tubuh harus bersikap baik ya Bu, seperti duduk tegak, hindari duduk dan berdiri terlalu lama. Untuk yang harus diperhatikan itu pakaian atau sepatu. Pakai pakaian yang longgar agar memperlancar sirkulasi darah. Alas kaki yang rendah haknya atau kalau bisa jangan ada haknya ya Bu. Selanjutnya ada tanda-tanda bahaya. Jika ibu mengalami tanda bahaya pada kehamilan, segera konsultasi dan periksakan diri ibu kepada tim kesehatan. Jika salah satu sisi perut terasa nyeri terus-menerus sampai ke ujung salah satu bahu, bagian perut bawah terasa sangat sakit atau kram perut. Yang selanjutnya itu aktivitas seksual. Ibu dapat melakukan hubungan seksual dengan catatan tidak ada riwayat abortus, lahir prematur, perdarahan perpaginam, dan perhatikan posisi yang aman bagi ibu ya. Yang selanjutnya itu kegiatan sehari-hari. Perhatikan dan jaga kegiatan sehari-hari ibu. Yang selanjutnya itu obat-obatan dan merokok. Hindari obat-obatan dan asap rokok karena dapat membahayakan janin. Bu, nanti saat usia kehamilan telah 16 minggu, ibu akan diberikan 90 tablet Fe atau zat besi tambahan yang dikonsumsi 1 hari 1 butir obat, diminum pada malam hari dan menggunakan air putih atau lebih baik menggunakan air jeruk untuk mempercepat penyerapan. Ibu, kendaraan apa yang akan digunakan jika terjadi komplikasi? Semoga saja tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan ya Bu. Ibu harus menyiapkan juga dana darurat ya Bu. Diskusi bersama keluarga untuk pengambilan keputusan ya Bu. Jika terjadi perdarahan, ibu harus menyiapkan orang dengan golongan darah yang sama untuk mendonor. Baik Ibu, untuk hasil kunjungan sekarang alhamdulillah tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan, tetapi Ibu tetap harus menjaga kesehatan diri dan kandungannya ya Bu. Lakukan hal-hal yang dianjurkan dan dihindari hal-hal yang dilarang. Semoga sehat selalu serta lancar sampai melahirkan ya Bu. Dan jangan lupa tanggal 20 Oktober Ibu harus memeriksa kembali kandungan Ibu ya dengan tepat waktu ya Bu. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam pelayanan ini dan terima kasih sudah datang kemari. Baik, itu saja yang bisa saya praktekkan untuk komunikasi pada kunjungan ANC. Mohon maaf bila ada kekurangan karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.